Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara dan saudari sekalian. Mari kita menaikkan pujian menyenangkan-Mu. Inilah tujuan hidup kita saudara-saudari, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bantulah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itulah kerinduan kita, tetap menyenangkan hati Tuhan. Tema renungan pagi pada hari ini iaitu ibadah yang benar. Tema renungan pagi pada pagi ini iaitu ibadah yang benar. Diambil dari surah Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-29. Melalui bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, ditegaskan kepada kita bahawa keadaan orang percaya pada masa perjanjian baru itu berbeza dengan orang Israel pada masa perjanjian lama. Dahulu Allah membatasi orang Israel dari menghampirinya. Kita melihat kejadian di Gunung Sinai di bab 18 hingga bab yang ke-21, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Dan kita juga boleh melihat daripada perjanjian lama sendiri, Keluaran bab yang ke-19 ayat ke-9 hingga ayat ke-24, Ulangan bab yang ke-9 ayat yang ke-19. Dan kini kita dalam anugerahnya. Jadi apa yang telah Yesus buat, dia menyingkapkan dirinya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang Maha Kudus itu menyambut
semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Yesuslah sang pengantara perjanjian baru, ayat yang ke-24 memberitahu kepada kita. Jadi apakah itu? Bererti orang percaya kita pada hari ini sudah mengalami rahmat Tuhan, sudah mengalami anugerah Tuhan. Kita dapat hidup bebas tanpa batas, tidak ada limit, tidak ada batas kalau kita sudah mengalami anugerahnya. Tidak, saudara-saudari sekalian. Walaupun kita orang percaya, orang yang hidup dalam perjanjian baru, yang sudah mengalami anugerah Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi dalam praktik keseharian kita, orang percaya, orang Kristian, malah harus kita menjaga kehidupan kita dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, ataupun dalam arti kata lain, kita tidak membelekehkan anugerah Allah yang sudah kita terima. Dan kita perlu bertanggungjawab. Di ayat yang ke-25 memberitahu kita bagaimana dalam ibadah jemaat Tuhan, kita harus datang kepadanya dengan sikap hormat dan takut. Ayat yang ke-28 memberitahu kita, saya bacakan bagi kita, oleh itu hendaklah kita bersyukur karena kita menerima suatu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Hendaklah kita bersyukur dan menyembah Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang diperkenankan olehnya. Jadi saudara dan saudari sekalian, kalau kita melihat petikan firman Tuhan ini di ayat yang telah saya bacakan untuk kita pada pagi ini, iaitu Allah menghendaki kita dalam keteraturan. Allah menghendaki kita dengan tata tertib. Allah kita adalah api yang menghanguskan, kata penulis yang mengemaskan teks perjanjian baru ini. Kalau kita melihat dalam Keluaran bab ke-24 ayat yang ke-17, Ulangan bab ke-4 ayat yang ke-24, dan Keluaran bab ke-9 ayat yang ketiga. Jadi kemuliaan dan kekudusannya itu, Allah itu tidak berubah dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Jadi yang mengubahkan adalah anugerah pendamaian daripada Allah yang menguduskan kita supaya kita dikuduskan. Jadi kerana itu kita harus menghormati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita kepadanya. Kita harus penuh dengan cara hormat datang kepada Tuhan. Jadi ibadah adalah respon umat tebusan kita pada hari ini kepada Allah untuk yang menyatakan dirinya. Jadi dialah pusat ibadah kita, ibadah kita sejati. Maka sudah semestinya pujian kita, ucapan syukur kita, apabila kita doa pengakuan dosa, khotbah dan pelbagai lagi perkumpulan persembahan kita juga. Semua ini kita harus berpusat kepada Allah yang kekal. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah kita pada hari ini, kita perlu melakukan melakukan itu demi nama Tuhan, demi memuliakan nama Tuhan, untuk Tuhan. Jadi kita perlu bertaubat jika kita lebih daripada mementingkan tempat ibadah yang nyaman, muzik yang indah, kita mau worship leader yang hebat-hebat saja, yang sharp dia punya chord dan sebagainya, yang tidak rariki. Kita mau LED screen yang besar, kita mau undang pengkhotbah yang wow hebat dan sebagainya, mau pengkhotbah yang wow yang popular dan sebagainya. Itu bukan ibadah. Itu namanya hiburan untuk kita menyenangkan hati kita, menyenangkan telinga kita, menyenangkan kemahuan kita. Jadi jangan sampai Allah tidak berkenan atas ibadah kita. Sebaliknya, jangan sedih saudara dan saudari sekalian jika kita mempunyai bangunan yang tidak sebegitu megah, tidak sebegitu canggih, kita memiliki kekurangan alat muzik dan tidak mampu memiliki alat muzik yang seperti orang lain, yang ada juga worship leader kita
yang menyanyi tidak seberapa sesuai dengan chord dan sebagainya. Jadi itu kita boleh saling melengkapi di antara satu sama lain. Ingatlah bagaimana orang Israel memuji Allah setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kita boleh lihat dalam Keluaran bab yang ke-15. Bagaimana umat Israel mereka memuji Allah ketika itu di Keluaran bab yang ke-15. Jadi maksudnya di sini, keterbatasan kita tidak menghalangi sukacita yang melimpah dari hati kita, penuh syukur atas keselamatan yang kita terima daripada Allah. Oleh itu, ibadah yang benar, ibadah yang sejati, itu kita perlu tanya bagaimana kita ingin merespon, membangunkan sebuah ibadah yang sejati dalam gereja Tuhan yang kita layani pada hari ini. Amin.